Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Sakila dari Oceanography B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Di sini saya dari PJK NAVA akan mencoba mempraktikkan sistem modul 5, yaitu interpolasi dalam mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan. Langsung saja. Sebelum kita praktik, kita harus membutuhkan data, yaitu data curah hujan dari yang namanya CRISPR. CHIRPS, maaf, namanya CHIRPS. Climate Hazard Center. Langsung masuk saja. Kemudian yang paling bawah yaitu Access CHIRPS. Kita masuk yang paling pertama. Nah, di sini nanti ada yang namanya Indonesia Monthly. Kita klik yang Indonesia Monthly ini. Kemudian kita masuk yang Bills. Nah, di sini ini ada data-datanya. Kita itu dapat Kak Nafa itu Mei 2024. Mei itu adalah bulan 5. Berarti ini kita langsung saja download. Nah, kalau sudah terdownload, kita masuk ke dalam download di sini. Nah, kita ekstrak saja data yang telah kita download tadi dan kita masukkan ke dalam modul 5. Kita ekstrak saja. Data curah hujan. Nah, hasil downloadannya itu nanti dia akan masuk ke sini. Kita bikin baru aja dah ya. Di dokumen kita bikin baru biar lebih enak, teman-teman. Modul 5 SIGK. Nah, jadi nanti yang ini kita ekstrak ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Nah, oke. Ini udah kita ekstrak, teman-teman. Langkah selanjutnya kita langsung buka aja Microsoft ArcGIS. Oke, sambil menunggu aku skip sebentar ya. Oke, teman-teman, setelah masuk ArcGIS, kita langsung saja add data.
data yang telah kita download tadi. Kita kan tadi ditaruh di bagian dokumen kan, di modul 5 SIGK. Di sini ada V2PO CHIRPS 2024-05 ini berarti kan dia Mei kan, Maret, April, Mei, sesuai dengan pembagian datanya. Kita oke saja. Nah, di sini kita akan dapat sebuah peta. Oke. Sebelum itu kita screenshot dulu ya, karena di sini ada, sebentar ya. Oke, lanjut. Setelah kita punya peta, ini adalah peta data hujan yang ada, curah hujan di Indonesia. Jadi kemudian kita masuk ke dalam Art Toolbox, teman-teman. Nah, kita klik aja, tunggu. Di sini emang agak sedikit lama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam spatial analysis tools. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya map algebra. Kemudian Russell calculator kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih yang set 0. Nah, kemudian kita pilih yang curah hujan ini. Kita pilih yang kurang dari ini 0, kemudian kita pilih yang bill ini lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita taruh outputnya itu di mana aja sebenarnya, cuma kita taruh di modul 5 SIGK, dan namanya kita cukup ganti menjadi apa ya, aja deh, curah hujan. Nah, gini ya. Kemudian kita save. Nah, di sini bisa kita klik OK. Nah, sambil menunggu itu nanti dia bakal ada kayak semacam berhasil atau enggaknya gitu. Nah, di sini ada Russell calculator berhasil. Di sini ada. Nah, kalau misalkan begitu, kita klik di sini, terus kemudian kita masuk ke properties. Di properties kita masuk di simbologi yang stretch. Kita ganti warnanya. Sebenarnya sesuaiin aja, tapi kita mau nyoba yang ini. Nah, yang ini kita inject list. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Art Toolbox. Itu yang nanti kita ke bagian yang conversion tools, teman-teman. Nah, di conversion tools kita masuk ke dalam from raster. Nanti dari raster to point kita klik aja. Nah, di sini kita masukkan data curah hujan yang tadi. Ini biarkan. Nah, di sini kita ganti menjadi
titik 2024 CHK dan nah kita taruh di modul 5 SIGK. Kita klik OK dan kita tunggu raster 2 point ini selesai. Oke, ini sudah selesai. Berarti kita sebentar ya, aku screenshot dulu. Oke, lanjut kita masuk ke dalam layer. Nah, di layer kita masuk ke bagian properties. Koordinat sistem kita ganti yang WGE 1984. Kita klik OK saja. Oke, kalau sudah di layer, kita ke Arc Toolbox lagi teman-teman. Kemudian masuk ke dalam Data Management Tools. Nah, di sini. Di Data Management Tools nanti kita masuk ke dalam Projection and Transformation. Ini karena kita mau nge-reproject dari si data ini tadi ya. Kita pilih yang project, kemudian yang input dataset ini kita masukkan yang titik. Nah, kemudian input koordinat sistem. Nah, di sini teman-teman, kita masukkan yang WGE 1984 UTM Zone 48S. Kenapa? Nah, jadi kita akan mencoba dari Kepulauan Bangka Belitung, di Provinsi Bangka Belitung. Nah, jadi nanti tepatnya di Pulau Belitungnya ya sih. Di Bangkanya deh, di Pulau Bangka atau Belitung lah di situ. Karena Pulau Bangka dan Belitung itu masuk ke dalam zona 48S, nanti ada pembagiannya gitu. Jadi kita masukkannya yang 48X. Beda lagi kalau misalkan kita masukkan yang entah itu di Pulau Jawa atau bahkan di Papua atau di Sulawesi ini, dia bakal beda gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sini kita masukkan yang project ini. Kita ganti namanya menjadi Reproject 2024 Ren. Gini aja. Kita save. Sebentar ya. Maaf teman-teman, harusnya yang ini kita masukkannya yang 1984. Nah, yang output koordinat sistem yang di bawah itu baru kita masukkan yang 48S. Oke, mohon maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, dia akan bikin project gini. Kita tunggu aja sampai si reproject itu selesai. Nah, projectnya selesai, tapi layernya kok belum nambah teman-teman. Jadi memang ada beberapa yang bisa langsung nambah atau
manual. Karena kita nggak muncul nih di layer, kita masukkan manual. Jadi kita add data bagian reproject run SHP, karena kita tadi kan naruhnya di modul 5 SIGK kan. Nah, kita add aja datanya. Nah, nanti datanya udah muncul teman-teman. Oke. Kalau misalkan sudah muncul teman-teman, kita langsung masuk ke dalam materinya, yaitu adalah interpolasi. Interpolasi yang kita perlukan adalah kriging, IDW, spline, dan juga natural neighbor. Yang topo to raster kita lewati ya teman-teman. Jadi interpolasi itu ada di bagian sebentar. Nah, di sini ada interpolation teman-teman. Jadi kita klik aja. Nah, di sini IDW ada kriging, natural neighbor, spline with barrier, topo to raster, dan lain sebagainya. Yang kita ini kan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita 4 aja, kriging, IDW, spline, dan natural. Jadi kita coba lakukan yang kriging dulu ya. Nah, di sini di input point kita masukkan yang reproject. Yang z value field kita ganti menjadi grid. Oh iya, mohon maaf. Sebelum kita lakukan interpolasi, teman-teman, kita harus zoom terlebih dahulu bagian Bangka Belitung. Mohon maaf. Nah, ini kan ada di Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung ya, teman-teman. Kita sedikit fokus saja ke bagian Pulau Belitungnya. Nah, kita masuk ke dalam select features ini. Kita drag di sini. Nah, kalau sudah seperti ini nih teman-teman, kita baru nih bikin krigingnya. Input point feature yang reproject ininya kita ganti menjadi grid code. Kemudian ini kita ganti menjadi, karena kita kriging dulu ya, kita namain aja kriging rem gitu. Kita save aja. Kemudian di sini ada output cell size. Di sini kita ganti aja menjadi 1000. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik ini, kemudian kita ke properties teman-teman. Nanti kita ganti nih ininya menjadi apa ya, kayak nilai gitu dah. Tuh. Jadi tahu nih yang merah nih lebih rendah dan di hijau tinggi. Jadi data seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita masuk saja ke yang lainnya gitu. Ini kemudian kita IDW ya, atau inverse distance weighted. Kita klik saja IDW, kemudian kita kita masukkan aja reproject. Sama seperti tadi teman-teman. Kemudian z value-nya kita ganti grid code. Kemudian yang user ya kita ganti namanya menjadi IDW rem. Gitu aja. Kita klik OK, kemudian yang outputnya itu kita ganti menjadi 1000. Nah,
ini IDW udah jadi nih teman-teman. Yang IDW kita ganti juga nih warnanya biar enak, biar senada gitu warnanya, red to green ya. Nah, terus kita bisa tahu nih teman-teman, sebenarnya apa sih perbedaan antara kriging dan IDW? Tuh, ternyata beda ya. Oke, langsung saja lah kita masuk ke dalam SPLine dulu. SPLine dulu ya. Ya oke. SPLine dulu. Kita ganti. Nah, di sini kita ganti menjadi reproject. Kemudian point ID kita ganti menjadi grid code. Kemudian yang ini kita namain menjadi subline rank. Kita save aja, kemudian kita ini ganti menjadi 1000. Kita klik OK. Spline-nya udah jadi teman-teman. Kita ganti lagi juga warnanya, karena ini warnanya agak sedikit putih ya. Wow, ternyata spline hasilnya begini teman-teman. Kenapa itu nanti di pembahasan ya, karena memang beda teknik, hasilnya juga beda teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam natural neighbor. Kemudian kita masukkan yang reproject, point ID kita ganti grid code. Kemudian ini kita ganti menjadi NN atau natural neighbor. Aja deh ya. Kita ini ganti menjadi 1000 juga. Kita klik OK saja. Nah, kalau misal seperti ini, kita udah klik aja. Properties. Ini kita ganti menjadi yang oke. Tuh guys. Jadi ini setiap itu tuh berbeda ya. Nah, inilah. Ini yang natural neighbor. Oke. Ini memang setiap ini tuh beda-beda teman-teman, tergantung pada oh iya, mohon maaf teman-teman, kita melupakan data dari data Indonesianya ini teman-teman, yang Indo District. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini buat mengetahui ada pulaunya atau enggak gitu di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat gitu ya, ternyata di sini curah hujan tertingginya itu ada di bagian daratan gitu, dibandingkan yang di laut gitu. Yang di laut curah hujannya itu lebih rendah teman-teman, karena lihat angka warna merah tuh dia lebih rendah dibandingkan yang angka hijau ini. Begitulah kiranya ya, begitulah. Mungkin video saya cukup sekian lah ya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga kepada kakak asisten praktikum saya, Kak Nafa Kausari, dan juga kakak asisten yang lainnya juga. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di modul-modul selanjutnya di praktikum Sistem Informasi dan Geografi Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.